teman-teman, kali ini kita bakal mengangkat tema sukses berwirausaha. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, wirausaha itu apa sih sebenarnya? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian wirausaha sama dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Nah, dari pengertian itu bisa kita tarik kesimpulan, berarti sukses berwirausaha itu adalah seseorang yang sudah sukses dalam menentukan cara produksi, menentukan produksi apa yang mau dia pasarkan, serta dapat mengatur permodalan operasinya. Nah, sekarang kita udah tahu kan apa itu wirausaha? Lalu orang yang berwirausaha tuh seperti apa sih? Nah, sekarang kita bakal membahas ciri-ciri wirausaha sukses. Ciri-ciri yang pertama yaitu ada kreatif dan inovatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kreatif dan inovatif? Jadi, yang dimaksud dengan kreatif dan inovatif itu adalah berarti seseorang yang berwirausaha itu harus mampu melihat persoalan dan kekurangan yang ada, lalu menjadikannya kesempatan untuk menciptakan produk dan jasa baru atau memperbaiki proses menghasilkan jasa dan barang. Yang kedua, ada mandiri dan pantang menyerah. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan mandiri dan pantang menyerah? Yap, betul. Jadi yang dimaksud dengan mandiri dan pantang menyerah adalah seseorang yang berwirausaha harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus-menerus belajar. Khususnya dengan kondisi dunia yang semakin cepat berubah. Selalu belajar hal baru merupakan langkah awal untuk bisa menemukan permasalahan dan solusi yang dibutuhkan sesuai dengan zaman. Jadi, belajarnya harus pantang menyerah nih, teman-teman. Yang ketiga, ada berani mengambil risiko. Hal ini bukan berarti hanya berani mengambil risiko secara sembarangan, tetapi seorang yang berwirausaha itu harus mampu menghitung risiko yang dihadapinya. Apakah seimbang antara hasil yang didapat dengan risiko yang mampu dihadapi, agar perusahaan terhindar dari kesalahan fatal. Nah, yang terakhir nih teman-teman. Yang terakhir ada mampu menganalisis pasar. Nah, kalau yang terakhir ini apa sih maksudnya? Jadi maksudnya itu seorang wirausaha akan selalu dihadapkan kepada keputusan-keputusan yang harus diambil. Benar kan? Dengan demikian, diperlukan kemampuan menganalisis dari fakta yang ada, masukan dari tim, dan berbagai informasi dari luar perusahaan sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Jadi, sebelum Anda ingin memulai melakukan wirausaha, jelas banyak hal yang harus dipersiapkan dengan baik dan matang sebelumnya. Ketahui apa sih ciri-ciri orang berwirausaha itu? Yang paling penting tuh kalian harus tahu apa sih wirausaha itu. Begitu teman-teman. Nah, kebetulan ada nih contoh seseorang yang sukses dalam berwirausaha, yaitu Pak Yanto. Yuk kenali lebih dalam siapa sih Pak Yanto ini. Mari simak videonya. Bapak Turyanto atau biasa dipanggil Pak Yanto merupakan seorang wirausahawan di bidang garmen yang berfokus pada pembuatan pakaian dinas, meliputi pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas umum, dan lain-lain. Pakaian dinas yang diproduksi meliputi pakaian dinas PNS, Damkar, PP, Security, dan lain-lain. Usaha ini sudah dijalani selama 10 tahun, namun baru mulai melebarkan sayap di e-commerce sekitar 1-2 tahun belakangan. Sebelum membuka usaha ini, Pak Yanto sudah memiliki usaha lain yang kini menjadi penunjang usaha pembuatan pakaian dinas ini. Sejak 10 tahun lalu, Pak Yanto sudah bekerja sebagai penjahit, juga memiliki toko alat-alat jahit yang dikelola oleh keluarganya.
Dengan modal niat dan tekad yang kuat, beliau memutuskan untuk membuka dengan skala yang lebih besar, yaitu usaha pembuatan pakaian dinas dan bordir. Bisa dikatakan seluruh usaha yang dijalani masih dalam lingkup fashion, karena memang Pak Yanto berfokus mendirikan usaha dalam satu bidang. Sebelum memulai usaha ini, Pak Yanto sudah memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Beliau mulai terjun ke dunia pembuatan pakaian atau fashion sejak remaja bersama adiknya. 10 tahun merintis bisnis, tentu banyak hal yang telah dilalui. Pasang naik surut sudah dialami oleh Pak Yanto. Sebelum membuka transaksi e-commerce, Pak Yanto hanya melakukan transaksi secara manual atau langsung. Dengan adanya pandemi COVID-19, tentu hal ini sangat mempengaruhi jalannya usaha Pak Yanto. Beliau mulai mencari jalan keluar dengan berkonsultasi kepada keluarga dari saudara yang bekerja dalam bidang sejenis. Beliau mulai mempelajari bagaimana cara menggunakan e-commerce dan memanfaatkan media sosial. Kini Pak Yanto memanfaatkan beberapa media online untuk melakukan proses jual beli seperti Facebook dan Instagram untuk memasarkan, lalu Shopee dan Tokopedia untuk melakukan transaksi. Yang menarik adalah Pak Yanto menggunakan YouTube sebagai sarana pembantu proses jual belinya. Ia membuka sebuah channel YouTube yang berisikan tentang bagaimana cara membuat ukuran dari setiap macam pakaian dinas yang akan dibuatnya. Ia akan memberikan link akun YouTube-nya kepada pelanggan agar mereka bisa membuat ukuran mereka sendiri. Segala pencapaian yang sudah dimiliki Pak Yanto tentu tidak luput dari dukungan keluarganya. Bahkan di awal merintis, bagian dari karyawannya adalah sanak saudaranya sendiri. Di akhir wawancara, beliau memberi pesan kepada siapapun yang ingin memulai berwirausaha. Kita sebagai penduduk dari sebuah negara besar yang masih berkembang, jangan hanya menjadi penikmat kesuksesan. Jangan hanya menjadi penikmat kesuksesan negara lain saja. Mulailah untuk mengambil peran dengan membuat usaha kita sendiri. Dan perlu diingat bahwa usaha yang benar adalah usaha yang dikerjakan, bukan hanya dipikirkan.